Nah, ini adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi itu 1 tahun sebelum memasuki batas usia pensiun ya. Tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian. Kabar gembira untuk kita semua bahwasannya baru saja rilis juknis P3K jabatan fungsional di tahun 2023. Nah, di sini melalui Permen PAN-RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Di sini nanti kita akan mengetahui untuk aturan pengadaan P3K 2023 itu kira-kira seperti apa. Nah, kira-kira bagaimanakah nanti strategi kita untuk bisa lulus? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja rilis yaitu Permen PAN-RB terbaru tahun 2023 nomor 14, yaitu tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Nah, kira-kira seperti apakah untuk isinya? Ya, mana di sini untuk menimbang dari peraturan-peraturan dan juga tujuan ini, kemudian mengingat peraturan-peraturan sebelumnya. Selanjutnya di sini memutuskan bahwa peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja inilah seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah mencakup ketentuan umum, yaitu ASN ya. ASN atau aparatur sipil negara, sebuah profesi bagi pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada instansi pemerintah. Kemudian definisi dari P3K, kemudian jabatan itu apa, kemudian jabatan fungsional atau yang disingkat dengan JF itulah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan juga tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan juga keterampilan tertentu. Kemudian juga dijelaskan juga yaitu instansi pemerintah definisinya apa, daerah apa, kemudian berikutnya untuk pejabat pembina kepegawaian atau PPK, selanjutnya ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, kemudian penggunaan komputer asistes yang nanti akan digunakan, kemudian juga sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau yang disingkat SSCSN ya. Kemudian ada passing grade, masa sanggah, sanggahan, panitia seleksi, kemudian masa perjanjian kerja P3K. Nah, selanjutnya di sini untuk pengadaan P3K pada pasal 2 itu adalah tujuannya itu di sini ada 5 ya, teman. Kemudian di pasal 3 yaitu prinsip seleksi pengadaan dilaksanakan secara kompetitif, adil, objektif, transparan, bersih dari praktik KKN, kemudian juga gratis ya. Yang terkait tentang pengadaan yaitu pengadaan tingkat nasional dan juga pengadaan tingkat instansi. Nah, kemudian untuk panitia seleksi, nah di sini ada tim-timnya. Dan selanjutnya di sini kita cari untuk panitia seleksi instansi pengadaan P3K terkait tentang tugas-tugasnya. Kemudian kalau misalkan di sini kita lihat pada bab keempat yaitu tahapan pengadaan. Nah, di sini tahapan pengadaan ini ada tahap perencanaan, kemudian pengumuman lowongan. Tentunya untuk saat ini pendaftaran belum dibuka, tinggal menghitung hari lagi pendaftaran dibuka. Saat ini adalah masih dalam tahap yang pertama yaitu perencanaan. Kemudian pengumuman lowongan ini nanti akan dibuka yaitu tanggal 16 ya, 16 September. Kemudian pelamaran atau pendaftaran dimulai tanggal 17 September. Kemudian setelah itu nanti kita mengikuti proses seleksi. Kemudian setelah kita ikut seleksi nanti ada pengumuman hasil seleksi dan juga yang terakhir nih yang kita harapkan yaitu pengangkatan menjadi P3K. Dan kemudian untuk di bagian ketiga terkait tentang pengumuman lowongan yang nanti akan dibuka tanggal 16 September 2023 tertera pada pasal ke-19 yaitu pengumuman lowongan ini nanti dilakukan oleh panitia instansi ya. Jadi masing-masing Pemda nanti membuat pengumuman yang dipublikasikan tanggal 16 September. Nah, selanjutnya di sini nanti adalah untuk pengumuman lowongan itu nanti paling sedikit memuat ada nama jabatan. Jadi jabatan yang dibuka apa, kemudian jumlahnya, lowongan berapa, penempatannya ini nanti ada di mana, kualifikasi, kemudian rentang penghasilan. Jadi di sini ada hal baru yaitu rentang penghasilan nanti juga akan diberikan ketika pengumuman disampaikan ya. Kemudian deskripsi umum pekerjaan. Jadi nanti kalau misalkan kita lulus itu kita mengerjakan apa saja.
kemudian alamat dan juga tempat lamaran yang ditujukan, jadwal tahapan seleksi, syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar, kemudian tata cara pendaftaran dan juga ikut seleksi. Nah, selanjutnya di sini pada pasal yang ke-20 ini adalah terkait tentang pelamaran ya, pelamaran. Jadi untuk syarat nanti kita melamar ke P3K jabatan fungsional itu adalah yang pertama usia. Nah, teman-teman banyak sekali yang bertanya syarat daftar P3K itu apa sih gitu ya. Nah, ini adalah usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi itu 1 tahun sebelum memasuki batas usia pensiun ya. Kemudian tidak pernah dipidana penjara, kemudian tidak pernah dipecat ya. Kemudian tidak menjadi anggota atau pengurus parpol, kemudian punya ijazah atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku, teman-teman. Dan selanjutnya sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Kemudian selain ketentuan itu, ini harus juga terpenuhi, yaitu tidak berkedudukan sebagai calon PNS, sebagai PNS, calon P3K atau sebagai P3K, prajurit TNI atau anggota Polri ya. Nah, kemarin bagi teman-teman yang bertanya, apakah kalau misalkan saya sudah jadi P3K atau sudah jadi PNS, ini saya boleh mendaftar? Ini tentunya tidak boleh ya, karena di sini ada persyaratan, yaitu tidak sedang berkedudukan sebagai ini. Kalau misalkan teman-teman ingin mendaftar ya harus keluar dulu ya, mengundurkan diri dari jabatan yang lama. Kemudian tidak pernah melakukan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 periode. Kalau misalkan teman-teman di sini melanggar ini 3 tahun nggak bisa ya teman-teman. Nah, ini tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan atau penetapan nomor induk P3K, punya pengalaman terkait tentang bidang tugas jabatan yang dilamar. Kemudian instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan paling tinggi pelamar dengan memperhatikan masa perjanjian kerjanya, teman-teman. Kemudian daftar sertifikasi keahlian, ini keahlian tertentu sebagaimana dimaksud, ini adalah pengalaman sebagaimana dimaksud, ini ditetapkan dengan keputusan menteri ya. Kemudian pelamar yang berasal dari disabilitas, ini nanti ada ketentuan juga saat melamar di SSCSN, yaitu nanti mengupload melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah puskesmas menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan menunjukkan kedisabilitasannya. Nah, berikutnya untuk instansi pemerintah ini mengalokasikan kebutuhan alokasi yang dilamar penyandang disabilitas. Kemudian untuk alokasinya ini adalah paling sedikit ada 2% ya. Pemilihan kebutuhan jabatan dan satuan kerja unit penempatan untuk penyandang disabilitas ini ditentukan oleh masing-masing instansi. Nah, ini teman. Dan selanjutnya kita lanjutkan yaitu di sini ketentuan untuk teman-teman yang disabilitas. Dan selanjutnya pada pasal yang ke-24 yaitu pelamaran. Nah, ini dilakukan secara daring ya. Nanti mendaftar secara daring melalui SSCSN bkn.go.id dengan membuat akun terlebih dahulu, dan juga disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik. Kemudian pembuatan akun itu nanti hanya dapat dilakukan sebanyak 1 kali. Jadi di sini nanti 1 nick 1 akun SSCSN ya. Pelamaran ini nanti dapat dikecualikan bagi kebutuhan P3K untuk jabatan fungsional ahli utama. Kemudian pelamaran hanya melamar satu jenis jalur ya, baik itu kebutuhan di PNS maupun juga P3K. Kita nanti nggak bisa memilih keduanya ya. Ini pada tahun anggaran yang sama. Jadi tahun 2023 saya mendaftar CPNS atau P3K, ini memilih salah satu, teman-teman. Nah, selanjutnya pelamar ini nanti hanya dapat melamar satu instansi saja ya, nggak boleh double ke mana-mana. Nah, selanjutnya di sini jika pelamar ini diketahui melamar lebih dari satu atau satu jenis satu instansi atau lebih dari satu jenis jabatan atau jalur kebutuhan, kemudian menggunakan 2 nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan nanti akan dianggap gugur atau nanti dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian di bagian kelima terkait tentang seleksi, yaitu tahapan seleksi nih, yaitu sama halnya dengan tahun sebelumnya, yaitu seleksi P3K itu kan terdiri dari 2 ya, seleksi administrasi, kemudian yang berikutnya ada seleksi kompetensi, teman-teman. Dan berikutnya di sini untuk seleksi administrasi, terkait tentang seleksi administrasi ini nanti
adalah hanya untuk mencocokkan persyaratan administrasi dengan kualifikasi dengan dokumen pelamaran. Seleksi administrasi ini nanti dilaksanakan oleh panitia instansi, jadi masing-masing yang nanti kita lamar ya di instansinya. Kemudian nanti setelah itu akan diumumkan secara terbuka. Kemudian jika dokumen pelamaran ini nanti tidak memenuhi syarat administrasi, maka nanti tidak lulus seleksi administrasi. Jadi berikutnya untuk yang telah lulus seleksi administrasi ini nanti bisa ikut seleksi kompetensi. Kemudian untuk ini aturan terkait tentang seleksi administrasi untuk teman-teman yang disabilitas ya. Kemudian nanti setelah pengumuman seleksi administrasi ada masa sanggah hasil administrasi ya. Jika nanti ada sanggahan, setelah nanti teman-teman lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi. Ini nanti untuk seleksi kompetensi menggunakan sistem komputer asistensi ya yang diselenggarakan oleh BKN. Jadi menggunakan chat BKN, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini nanti seleksi kompetensi itu adalah berupa untuk menilai kesesuaian kompetensi teknis, manajerial, kemudian sosial kultural. Nah, berikutnya yang dimiliki oleh pelamar ya dengan standar kompetensi jabatannya. Dan seleksi kompetensi ini nanti memuat kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, kemudian untuk materi-materinya ini nanti akan diintegrasikan ya dengan bank soal chat BKN. Yang mana untuk seleksi itu nanti untuk mempertimbangkan integritas dan juga moralitas calon P3K. Kemudian di sini nanti penilaian integritas dan moralitas bagaimana dimaksud itu dilaksanakan dengan wawancara. Kemudian seleksi kompetensi dan wawancara ini nanti dilaksanakan dengan metode chat ya yang diselenggarakan oleh BKN. Kalau misalkan kemarin teman-teman bertanya untuk wawancara itu daring atau luring, ini adalah jawabannya sudah ada ya, yaitu nanti CAT yang wawancara juga. Ini nanti menggunakan metode CAT ya atau chat BKN, teman-teman. Dan semua seperti itu, namun di sini dikecualikan untuk jenjang ahli madya dan juga ahli utama. Kemudian di sini ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Ini sepertinya adalah untuk juknis teman-teman jabatan fungsional yang non guru ya. Jadi seleksi kompetensi teknis tambahan ini adalah nanti seleksi kompetensi tambahan dengan menambahkan paling sedikit satu jenis tes setelah mendapatkan persetujuan. Nanti bisa berupa tes wawancara ya, tidak dapat berupa tes wawancara nih. Kemudian di paragraf ke-6 yaitu pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi. Pelamar yang lulus ini nanti yang memenuhi nilai ambang batas atau berperingkat terbaik. Jadi kita nggak hanya lulus passing grade tapi juga dapat ranking terbaik ya. Nilai ambang batas dan kelulusan seleksi itu nanti ditetapkan oleh menteri. Kemudian pelamar yang diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh menteri. Biasanya kalau nakes itu ada ya afirmasinya, termasuk yang teknis juga pun ada afirmasinya. Kemudian ambang batas ini nanti ada ambang batas kompetensi teknis, kemudian ada ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan juga sosiokultural ya, serta wawancara. Kemudian untuk jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud ini diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapatkan persetujuan menteri ya. Untuk pemberlakuan kumulatif nilai seleksi kompetensi teknis dengan CAT, kemudian tambahan dan juga nilai tambah. Jadi untuk yang seleksi kompetensi teknis tambahan itu merupakan tanggung jawab dari panitia seleksi instansi dan hasilnya nanti akan disampaikan kepada BKN ya atau ketua Panselnas. Kemudian pengolahan hasil nilai akhir seleksi kompetensi dan wawancara nanti oleh ketua Panselnas, jadi nanti langsung akan muncul di akun SSYSN kita. Kemudian jika nanti teman-teman pelamar tuh mendapatkan nilai akhir yang sama, maka nanti sama halnya dengan di tahun sebelumnya. Untuk menentukan kelulusan ini yang akhir ini adalah berurutan ya, diurutkan dari nilai kompetensi teknis yang paling tinggi dulu. Jika masih sama, nanti di sini diurutkan kumulatif dari kompetensi manajerial dan juga sosiokultural yang tertinggi. Jika masih sama dari nilai wawancara, dan jika masih sama ini nanti adalah dari segi usia, teman-teman. Nanti teman-teman ketika lulus tuh bisa saja dibatalkan jika teman-teman itu mengundurkan diri atau dianggap mundur dikarenakan tidak mengikuti pemberkasan, atau mungkin juga terbukti ijazahnya itu tidak sesuai ya dengan linearitasnya, kemudian tidak memenuhi persyaratan lainnya dan atau meninggal dunia.
Dan dari teman-teman yang dibatalkan ini nanti akan ada penggantinya, yaitu dari pelamar lainnya. Ya teman-teman yang nanti lulus final akan diangkat menjadi P3K, yaitu teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi diangkat menjadi calon P3K. Kemudian untuk pengangkatan ini nanti ditetapkan dengan keputusan PPK ya. Inilah sama halnya dengan di tahun-tahun sebelumnya. Setelah nanti teman-teman lulus ini nanti ikut pemberkasan, kemudian usul penetapan nomor induk P3K. Kemudian setelah mendapatkan nomor induk P3K ini nanti teman-teman akan tanda tangan perjanjian kerja, kemudian mendapatkan SK. Kemudian masa perjanjian kerja itu sesuai dengan yang tertera pada SK, yaitu minimal paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan dari penilaian kinerja ya. Nah ini terkait dengan penentuan perpanjangan masa perjanjian kerja itu nanti atas dasar yaitu jenis pekerjaan yang bersifat sementara, butuh penyelesaian dalam jangka waktu tertentu, kemudian jenis jabatan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi, prediksi beban kerja, kemudian ketersediaan anggaran, batas usia pensiun. Kemudian di bagian ketentuan penutupnya, pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka peraturan menteri pendahuluan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 2 tahun 2019 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, kemudian berdasarkan dari berita negara nomor sekian, ini telah diubah ya dengan peraturan menteri pendahuluan aparatur negara reformasi birokrasi nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan sebelumnya tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru, dosen, tenaga kesehatan, dan juga penyuluh pertanian berdasarkan dari berita negara RI nomor 1260 tahun 2020, dan seluruhnya ini dinyatakan dicabut ya dan sudah tidak berlaku lagi. Kemudian untuk peraturan menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Nah ini adalah kalau misalkan kita lihat tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2023 ya. Dan berikutnya di sini kalau misalkan kita cek ya pada lampirannya, nah di sini nanti untuk golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini dilihat dari segi jenjang jabatan fungsional, golongan, dan juga keterangannya. Inilah untuk pemula. Pemula itu golongan 5 ya. Kemudian terampil itu adalah golongan 6 dan juga golongan 7. Ini adalah diploma 2 linear, diploma 3 linear. Nah, ini untuk golongan 6 itu adalah D2, kemudian golongan 7 ini adalah D3. Untuk golongan 9 ini kalau di guru itu adalah S1 ya. Kemudian ini adalah golongan 11, ada golongan 9 ahli pertama. Ini golongan 10 berlaku untuk jabatan dengan syarat kualifikasi pendidikan minimal magister linear atau pendidikan profesi. Kemudian ahli muda golongan 11, kemudian ahli madya, ahli utama, ada asisten ahli, ini untuk jabatan-jabatan dosen dengan ijazah magister yang linear dan juga doktor linear.